Hai Sobat Trader semua. Ya, jadi di video ini gue bakal melakukan latihan lagi ya untuk apa namanya trading gue yang ke-14. Jadi gue sebenarnya kan berencana untuk latihan trading selama 30 kali atau 40 kalian sebelum live juga dan langsung ya di akun live juga ya. Nah, ini gue berharap juga teman-teman juga seperti itu. Artinya ketika kalian awal trading juga nggak langsung main, oh ya saya tembak akun live atau apa gitu. Jangan dulu, kamu coba latihanin dulu sampai 45 kali atau 30 kali untuk benar-benar memastikan terus gitu. Apakah kamu benar-benar profitnya konsisten atau enggak, dan gimana sih marketnya, dan ya kamu mengetahui dari anomali tekniknya, karena teknik tersebut itu juga bisa terganggu dengan adanya anomali. Nah, di sini gue akan coba bantu share juga latihan gue. Apakah gue hari ini hasilnya bagus atau enggak? We'll see. Oke, eh, kita langsung aja. Gue share screen. Ya, gue buka di sini adalah ya, oke. Di sini gue akan ngasih tahu ke teman-teman semua. Di sini ada aplikasi MEFX ya. Aplikasi MEFX ini adalah aplikasi foreign exchange yang sudah terdaftar dan diawasi oleh Bapepti ya. Jadi kamu bisa cek sendiri di website Bapepti ataupun kamu search di Google, itu pun ada ya nomor dari dia udah terdaftar Bapepti. Ya, Bapepti itu apa sih? Bapepti itu adalah lembaga komoditas pengawasan. Jadi dari Indonesia. Jadi kalau misalkan ada forex, ada gold atau misalkan emas atau ya berbentuk komoditas, itu diawasi oleh lembaga yang ada di Indonesia. Nah, itu namanya Bapepti. Oke. Nah, seperti yang kamu lihat di sini ya. Yang kamu lihat di sini dia ketika kita lihat secara kurva 4 jam ya, itu dia cenderung turun ya. Kurvanya cenderung turun ya. Kamu bisa lihat sini cenderung turun dan di bawah dari moving average. Oke. Moving average tuh garis-garis yang ada 4 ini yang gue pasang. Ntar gue kasih tahu. Oke, tuh kamu lihat ya. Di sini dia cenderung turun. Oke. Oke, seharusnya kalau misalkan pakai Dow teori, ketika dia naik, turun, dia harusnya naik dulu nih. Sampai sinilah ya, baru dia turun lagi. Tuh, seharusnya begitu. Kalau kamu pakai garis trend line, kamu garis di situ tuh ketahuan banget ya. Kalau kamu yang masih susah untuk garis trend line-nya, kamu bisa pakai apa namanya? Lupa saya namanya ini. Pesin namanya, lupa. Ya dari ininya adalah, lupa kok juga jadi blank ya guys ya. Ya pokoknya bukan dari aplikasi, itu pun juga ada, kamu juga bisa pakai itu. Nah di sini gue settingnya di 13, 21, 34, 90 ya. Ini gue EMA ya. EMA itu adalah exponential moving average. Ya kalau misalkan 13 itu biasanya kalau lagi trending ya. Kalau misalkan 21 ya normal lah gitu. 21, 34 ya agak normal lah. 90 tuh kayak berarti udah ada perubahan yang sangat signifikan. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini biasanya EMA ini dengan format seperti ini tuh bekerja untuk yang time frame H4 gitu. Oke, jadi kamu lihat di sini garisnya ya. Berdasarkan garisnya di sini, mereka rata-rata di bawah EMA ya. Dan kalau kamu lihat nih di sini ya, dia cenderung untuk turun lagi ya. Pertanyaannya, padahal kan seharusnya dia turun, dia naik dulu. Senggangganya sampai sinilah garis yang ada di sini, moving average ini, baru dia turun. Tetapi, apa yang terjadi, dia adalah turun di sini. Itu bagaimana, Jess? Ya, oke. Ini disebut juga bisa anomali. Kita perkecil lagi. Dari time frame H1-nya, ya, itu dia cenderung, dia mau mencoba turun. Tetapi kalau menurut gua potensinya ini adalah dia bikin kepala cangkul dulu nih. Kepala cangkul dia naik lagi, kepala cangkul dia naik lagi. Sampai dia harusnya targetnya kita lihat di H4. Di sinilah kalau lo mau yang minimum TP di sini. Ya, di garis trend line ini nih yang paling bawah. Kalau lo mau maksimum TP di sini, maksimumnya. Karena rata-rata lo lihat sendiri kan dia udah di atas daripada EMA 90-nya tuh. Dia di atas EMA 90 gitu. Jadi ya
pasti ya kalaupun cepat atau lambat ya harusnya dia akan nyentuh sini. Tuh. Tapi kalau kamu emang misalkan mau cepat ya di sini. Gitu. Oke, itu adalah fungsi EMA ya, jadi kamu bisa jadi target juga. Cuman ini riskan juga nih apakah dia masih turun atau enggak. Cuma seharusnya kalau berdasarkan time frame H4, dia itu udah perubahan tren gitu ya. Ini tuh udah, ini kan ada pergantian kurva nih. Terus juga ada tangkai di sini. Ya ini kayak istilahnya mau nerusin yang merahnya tapi nggak jadi nerusin yang merah tapi ganti kurva biru. Biasanya kalau kayak gini tuh indikasi dari perubahan tren. Oke, gue take risk aja. Nah nanti gue akan pasang stop lossnya di sini. Ya, dan TP gua akan gua ambil di sini deh. Nih, ya. 165149 165149 Oke. Oke, ini satu lot gua, biasa 2 lot. Nah, teman-teman semua jangan ngikutin gua kalau misalkan ada kuantitas 2 lot kayak gini. Ini tergantung daripada isi kantong kalian juga. Kalau misalkan kalian itu emang kantongnya sedikit, ya jangan gitu. Nah di sini kan cuma latihan doang ya guys ya. Kita melihat apakah memang progresnya bagus atau enggak, gede atau enggak gitu. Dan kita benar nggak untuk ngeprediksi marketnya itu sebenarnya latihannya. Oke, ini. Terus stop loss-nya gue akan pasang di bawah sini ya. 163156. 163156. Tuh, 0,56. Ya, dia setengahnya lah itu ya jatuh. Kalau bisa sih agak di bawah lagi 1630 lah gitu ya. Karena takutnya dia pas dia nyentuh di bawah sini nih guys ya, dia langsung tiba-tiba balik balik lagi naik. Sedangkan apa ya? Kalau kita udah pasang di sini udah di-cut aja. Kalau misalkan kita pasang di sini terus dia nyentuh di sini nih yang di bawah ini nih ya, yang tangkai bawah dia naik ya berarti otomatis nggak ke-cut hasil sebelumnya. Gitu. Oke ya, TP-nya lebih gede, SL-nya jauh nih lebih gede, lebih kecil ya. Oke, siap. Sebenarnya untuk konfirmasi nih guys ya, kalau kayak gini perubahan tren harus satu kepala cangkul, 2 kepala cangkul baru kamu masuk. Ini resikonya besar. Oke, kita order sekarang. Ini di XAU US dollar. Oke guys, itu gue order, nanti kita lihat hasilnya bakal seperti apa juga. Ini gue udah beberapa yang gue pasang ya. Wah, mungkin kalian kaget nih. Wah, ada yang gede. Nanti ujung-ujungnya potensinya juga naik. Kalau ini tuh gue pasang 12 lot, jadi ya lu jangan kaget. Minus saya ribuan gitu, ya jangan kaget. Itu tergantung dari lotnya. Kalau lu 0,01 nggak minus segitu. Ini kalau ini sebenarnya dia kurvanya mestinya dia udah break tuh. Dia udah naik ke atas. Cuman kejadian kemarin tiba-tiba tuh ada typhoon apa di Hong Kong, jadi akhirnya jatuh gitu. Nah harusnya kalau anomali seperti ini sih dia tuh nggak berlangsung lama gitu, kayak cuman beberapa saat, terus besokannya juga udah balik lagi pulih ngikutin dari tren awal. Seharusnya seperti itu. Well, we'll see. Tapi kan kita fokusnya kepada XAU US dollar. Oke, nanti kita lihat ya hasilnya. Oke, jadi sekitar 45 menit telah berlalu dan gua sudah take profit sebesar $72. Ya memang itu angka yang kecil ya, gitu, bukan yang angka besar banget gitu ya. Mungkin ekspektasi kamu ratusan dolar ya, atau bahkan ribuan dolar ya. Berhubung juga karena lot gue adalah 2 lot. Cuman di saat seperti ini gue ngambil cepat itu supaya gue bisa bikin video dan langsung kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di rumah juga. Nah biasanya bedanya gue dengan mungkin trader yang udah bikin video juga yang seperti ini, mereka tuh biasanya 1 hari sebelum. Jadi kayak misalkan 1 hari sebelum udah arti gini, tradingnya hari ini dia nge-record, terus habis itu besokannya dia baru kayak ngasih tahu hasilnya. Nah kalau bisa seperti itu, biasanya dia akan kena TP gitu. Jadinya prosesnya panjang. Kalau gue langsung gitu, supaya gue bisa bikin video cepat juga ke teman-teman semua juga. Kayak gitu sih. Jadi ya bedanya seperti itu. Dan mungkin ada beberapa daripada mereka juga menjelaskan secara detail ya. Cuman kalau gue maunya per tahap. Sama seperti kamu belajar waktu SMP, SMA ya, itu kan per tahap tuh. Dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 gitu per tahap. Karena gue juga tahu kok setiap orang kalau misalkan langsung ditumplekin satu dalam satu video tuh berat gitu. Jadi ya perlahan aja.
Untuk saat ini gue coba fokusin ke EMA dulu ya, moving average ya, exponential moving average. Jadi supaya teman-teman juga paham, oh cara gunainnya gini, oh berarti pas kena di sini. Ya udah. Itu tuh udah jadi gambaran teman-teman semua. Nah, nanti setelah udah menguasai, udah mulai terbiasa, baru masuk ke hal lain. Misalkan entah gue pakai Bollinger Band, ya itu juga bisa ya. Atau mungkin gue pakai yang lain, itu pun juga bisa gitu. Nah, nanti perlahan aja. Sebenarnya nanti ke depannya mungkin gue akan pakai Fibonacci juga. Cuman itu mungkin kayak udah di 20-an latihannya. Nanti pas yang udah latihan menjelang mau 30 atau ya menjelang 30-an, itu gue akan memakai lot yang lebih kecil. Nah, ini kan requestan juga nih bahwa memakai lot yang lebih kecil. Ya, kalau kayak gitu nanti pas udah menjelang 30-an. Makanya tetap ikutin terus karena ini kan latihan perlahan dulu ya. Jadi jangan kamu tiba-tiba langsung dapat, ya saya dapat untung nih berapa kali, terus kamu langsung pakai akun live. Gak apa-apa sih selama kamu itu ada duit dingin ya, duit yang kamu tidak pakai buat hal-hal yang kebutuhan gitu, ya nggak apa-apa. Seperti itu sih. Jadi ya intinya gue profit $72 itu suatu hal yang cukup baik lah, walaupun bisa diimprove lagi. Di sini tujuan gue adalah sharing ke teman-teman. Jadi bukan masalah gue lebih tahu daripada kamu atau apa, tidak. Ya kita sama-sama sharing aja. Mungkin ada sesuatu yang bisa gue dapat dari teman-teman, ya begitu pula sebaliknya. Sesuatu tersebut itu kan setiap orang punya ilmu yang beda-beda ya. Apalagi gue itu tidak menyukai sama dengan orang lain. Itu ya, kalau lo perhatikan di setiap video gue tuh selalu counter terhadap omongan orang. Kenapa? Karena kalau orang kebanyakan dia melakukan jalan ini, ya jangan berarti lo harus ngikutin jalan yang sama gitu. Kalau lo mengikuti jalan yang beda, ada dua opsi. Satu, lo bisa nyusruk. Kedua, lo bisa jauh lebih baik dibandingkan mereka. Kalau misalkan lo pengen jauh lebih baik dibandingkan mereka, you have to take a risk. Lo harus ambil resikonya. Tapi risiko tersebut itu juga harus dengan pengukuran dengan cara seperti apa? Kita latihan dulu, di demo dulu. Nanti kalau udah mahir baru gitu. Jadi strategi atau ini yang baru nggak apa-apa. Tapi yang penting kamu latihan terus aja. Nanti hasil pun juga akan mengikuti. Ya itu mungkin saran untuk hari ini juga, untuk sharingan hari ini. Kedepannya mungkin akan trendline, terus juga dan lebih detail Fibonacci gitu ya. Gue pengennya teman-teman juga dari aplikasi dulu, nanti sebelum masuk ke MetaTrader. Nah itu yang tadi gue lupa tuh, MetaTrader. Oh ya MetaTrader. Sebelum masuk ke MetaTrader, karena MetaTrader itu yang paling banyak digunain orang gitu. MetaTrader itu sejarahnya itu sebenarnya awalnya nggak ada. MetaTrader itu ada karena memang orang yang memang kayak misalkan forex, komoditas itu tuh benar-benar banyak banget, sehingga salah satu software itu diciptakan, yaitu MetaTrader gitu, untuk supaya memudahkan orang karena memang secara tools lebih lengkap gitu ya, lebih jelas ya, itu lebih enak lah. Cuman kan kita harus belajar dari yang sulit dulu. Nah yang sulit biasanya tuh yang udah disediain dari aplikasinya juga. Oke, itu aja teman-teman. Bila mana setelah ini kamu merasa informasi ini sangat bagus, kamu coba share aja ke teman-teman kamu, ke saudara kamu, atau ya kolega kamu lah. Siapa tahu mereka mau dapat sudut pandang dari gue juga. Dan bila mana setelah ini kamu termotivasi untuk mulai trading di MEFX, kamu bisa pakai kode referral gue yang ada di kolom deskripsi di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.